Oke, kita masuk ke perancangan cetak biru sistem. Panduan arsitek untuk analisis berorientasi objek dan UML. Lanjut. Nah, di sini ada dua analisis, yaitu analisis tradisional dan analisis berorientasi objek. Nah, di analisis tradisional ini dia menggunakan pendekatan tersegmentasi, yaitu sistem informasi tradisional memisahkan atribut data dari proses yang menindaklanjutinya yang mengarah pada redundansi dan pemeliharaan yang rumit. Nah, sedangkan analisis berorientasi objek itu pendekatan terintegrasi, yaitu OA mengemas data dan perilaku ke dalam komponen terpadu tunggal. Hal ini mendorong penggunaan kembali kode, menekan biaya pemrograman, dan memungkinkan tim independen untuk mengembangkan bagian modular dengan antarmuka yang ditentukan. Nah, kita masuk ke timeline. Di awal 1980-an sampai di akhir 1980-an sampai awal 1990-an itu ada perang metodologi. Terdapat banyak metode berorientasi objek yang bersaing, BOCH, OMT, dan OOSI. Dampaknya, penggunaan kembali yang berkurang, komunikasi terhambat, dan kesalahan meningkat. Nah, lanjut ke 1994 sampai 1995 itu ada penyatuan. Grady Butch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson bergabung untuk menciptakan bahasa pemodelan objek tunggal yang standar. Nah, di tahun 1997 standar muncul. Nah, Object Management Group (OMG) mengadopsi UML 1.0 sebagai standar industri, dan sampai hari ini ada OML 2.0 Plus, notasi standar yang diterima secara universal untuk menentukan dan mendeskripsikan sistem perangkat lunak dalam hal objek. Lanjut ke unit fundamental anatomi sebuah objek. Nah, objek satuan yang dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan, di mana pengguna menyimpan data dan mengaitkan perilaku. Nah, seperti yang digambar, ada wadah enkapsulasi, terus ada atribut datanya, terus ada perilaku atau metode. Nah, enkapsulasi itu pengemasan atribut dan perilaku ke dalam satu unit, sedangkan aturan penting itu satu-satunya cara untuk mengakses atau mengubah data objek adalah melalui perilaku internal spesifik objek tersebut. Lanjut ke mengabstraksi cetak biru atau instansi ke kelas. Nah, seperti ini, kelas objek itu kumpulan instansi objek yang berbagai atribut dan perilaku yang sama, sementara instansi menyimpan nilai data tertentu. Kelas mendefinisikan template struktural universal seperti yang digambar. Nah, arsitektur hierarkis atau pewarisan dan subtype. Nah, di sini seperti digambar, keuntungan pemeliharaan memodifikasi atribut yang dibagikan dalam sumber type secara otomatis diturunkan ke semua subtype, menghilangkan pengkodaan yang berlebihan. Lanjut ke hubungan asosiatif notasi multiplisitas. Nah, seperti yang digambar, multiplisitas mendefinisikan jumlah kejadian minimum dan maksimum dalam satu kelas untuk satu kejadian dan kelas-kelas terkait. Lanjut ke asosiasi bagian atau sampai keseluruhan, agregasi dan versus komposisi. Nah, agregasi dasar itu bagian keseluruhan yang independen. Keseluruhan itu berisi bagian-bagiannya, tetapi bagian-bagian tersebut memiliki kehidupan di luar keseluruhan. Jika sebuah klub dibubarkan, para anggotanya tetap ada secara independen. Lanjut ke komposisi, bagian keseluruhan yang bergantung. Nah, keseluruhan ini bertanggung jawab penuh atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagiannya. Jika seluruh pesanan dibatalkan, semua item pesanan individu secara otomatis dihancurkan.
Lanjut, menggerakkan sistem pesan dan komunikasi. Nah, ini seperti gambar ada pelanggan, permintaan pesan, tampilkan status pesanan, terus pesanan masuk ke sini. Nah, objek tidak ada dalam isolasi. Mereka berinteraksi untuk mendukung misi bisnis. Komunikasi terjadi melalui penyampaian pesan yang memanggil perilaku internal objek lain. Terus aturan emasnya, objek yang meminta tahu apa perilaku yang diminta, tetapi tidak perlu tahu bagaimana objek penerima menyelesaikan secara internal. Polimorfisme, banyak bentuk, satu permintaan. Nah, berarti ini memungkinkan objek yang berbeda untuk menanggapi pesan yang sama persis dengan cara yang sangat berbeda. Seringkali dengan mengesampingkan atau overriding perilaku yang diwarisi. Pengirim tidak selalu mengetahui jenis kelas spesifik dari penerima untuk memicu tindakan. Lanjut ke ekosistem sintesis arsitektur berorientasi objek. Nah, ekosistem OOA itu cetak biru atau kelas menghasilkan aktor atau objek yang berinteraksi melalui permintaan standar atau pesan untuk memicu tindakan lokal dan mandiri. Lanjut, perangkap UML 2.0, perspektif dari cetak biru. Diagram strukturalnya kayak gitu dan diagram perilakunya dan interaksi sesuai sama yang digambar. Terus diagram-diagram ini seperti cetak biru arsitektur masing-masing memberikan perspektif yang berbeda kepada tim perpipaan, kelistrikan, pembingkaian dari sistem yang sama. Nah, membangun model analisis proses OA. Yang pertama itu mengidentifikasi aktor baru, yang kedua identifikasi kasus penggunaan baru, yang ketiga identifikasi kemungkinan penggunaan kembali, yang keempat perbaiki diagram, dan yang terakhir dokumentasi narasi. Perbaikan berkelanjutannya itu mengembangkan persyaratan bisnis awal menjadi model analisis kasus penggunaan yang kaku. Lanjut, rencana induk akhir itu model sistem integrasi seperti yang digambar, tampilan fungsi sistem yang terdokumentasi penuh dan terintegrasi, siap untuk desain objek dan implementasi fisik. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pemodelan berorientasi objek dengan UML, mengubah kebutuhan pengguna menjadi cetak biru sistem atau presisi. Nah, pertama pada slide ini ada session 1 atau bilang macro view. Use case diagramnya siapa yang berinteraksi dengan sistem. Session 2 zoom in one. Nah, use case naratifnya apakah detail langkah demi langkah dari interaksi tersebut. Session 3 zoom into aktivisi diagram bagaimana alur bekerja logis dan dari langkah-langkah itu. Nah, di pemodelan ini berorientasi objek adalah proses zooming in selapis demi selapis. Setiap alat UML memecahkan keterbatasan dari alat sebelumnya. Nah, lanjut. Sini ada session 4 zoom in 3 system sequence diagram. Pesan apa yang diperlukan dengan sistem ya kan? Nah, terus lanjut di sini ada session 5 macro view business objects. Data apa yang terlibat dalamnya ya kan? Oke, lanjut di slide selanjutnya. Memperbaiki model use case mengidentifikasi peluang reuse. Nah, abstract use case. Use case A ini abstraknya berlangsung dengan abstract use case atau determinant distribution. Dan use case B-nya juga sama. Nah, biasanya itu digunakan ketika dua lebih use case berbagai langkah-langkah umum yang berselamat. Langkah ini diekstrak menjadi abstract use case menghindari redundancy. Contohnya seperti MSSN AUCES 0,1.000 determine appropriate distribution center. Nah, di extension use case ada base use case process order. Nah, dia tuh extensionnya use case-nya itu handle international shipping. Di situ digunakan sebuah use case mengandung fungsionalitas kompleks yang terdiri dari banyak langkah. Fungsionalitas rumit ini dipisahkan menjadi extension use case agar diagram utama tetap mudah dibaca. Nah, di sini lanjut ada antonomi use case naratif. Nah, kalau di sini tuh ada namanya trigger. Trigger tuh kondisi pemicu kejadian spesifik yang memulai use case. Misalnya member memilih opsi pesanan baru ya kan.
Nah, terus ada namanya itu typical course of events, skenario jalur utama atau jalur bahagia. Interaksi langkah demi langkah antara aktor dan sistem tanpa error, ya kan. Terus di ini tuh ada alternate course, jalur alternatif menangani logika kondisional, error atau percabangan dari skenario utama. Misalnya ada ALT step 4, seperti yang sini, if member cannot be found, itu guys. Lanjut ada level detail naratif, bisnis phase system, ya kan. Nah, kalau bisnis recruitment use case itu fokusnya strategi, visi, tujuan, pemangku kepentingan. Kalau sistem analisis use case itu interaksi spesifik antar pengguna sistem atau sistem user dan sistem itu sendiri. Karakteristiknya bebas. Dia tuh dari detail teknis antarmuka mencakup aktivitas manual dan otomatis. Sedangkan sistem analis itu sangat detail mendefinisikan input, output antarmuka tanpa menyebutkan spesifik hardware atau software akhirnya. Nah, penggunanya kalau bisnis itu mengomunikasikan pemahaman domain masalah pada manajemen. Nah, kalau sistem analis digunakan oleh developer untuk estimasi waktu perencanaan komunikasi dan manual pengguna. Nah, lanjut. Selanjutnya ada keterbatasan teks mengapa kita membutuhkan activity diagram. Nah, pada umumnya tuh activity diagram tuh suka berantakan guys iniannya. Nah, kita di sini menggunakan flowchart seperti yang ada di gambar sebelahnya ini. Nah, kalau problemnya tuh pertama naratif tag use case dengan banyak alternate course dan logika kondisional sangat sulit dipetakan secara mental oleh programmer. Itu masalah umum programmer lah bisa dibilang. Nah, solusinya aktivis diagram menawarkan mekanisme untuk memvisualisasikan lalu berurutan pengambilan keputusan bersyarat dan tindakan paralel. Ini contohnya seperti ini ya, namanya mirip-mirip flowchart lah. Nah, simpan active diagram untuk use case milih logika kompleks. Terus ada tool Kitty Activity Diagram. Nah, ini toolnya tuh ada pertama initial node titik awal proses. Terus ada action langkah atau tindakan individu dalam alur. Terus ada flow indikator progresi antar tindakan. Lanjut ada discussion atau merge percabangan logika keputusan atau penggabungan kepada alur. Terus lanjut ada flow join pemisah alur menjadi eksekusi paralel atau penggabungan paralel menjadi satu. Nah, terakhir itu ada namanya aktivitas final titik akhir di seluruh proses. Nah, activity diagram dalam praktik logika sequential kondisional. Slide ini menjelaskan tentang flowchart nih gimana sih caranya. Nah, di sini nih ada namanya logika keputusan mengarahkan alur berdasarkan ketersediaan produk atau produk not in stock sesuai dengan yang ada di sini. Lanjut tuh di sini ada dari produk tuh lanjut ke di sini ada case black order, black back order, penanganan error alternate course, membuat back order jika stok kosong tanpa mematikan sistem. Nah, di sini juga tuh ada namanya eksekusi paralel fork, misalkan alur sehingga dua tindakan ini terjadi secara bersamaan. Lanjut, slide berikutnya ada menambahkan konteks tanggung jawab dengan partitions atau swim lanes. Di sebelah ini diagram swim lanes. Ya sama seperti sebelumnya sih sebenarnya ini flowchart juga. Namun di sini ada hal yang penting yaitu uh, sub subjectivity indikator menunjukkan aksi ini dipecah lagi menjadi activity diagram terpisah untuk menjaga kerumitan visual yang ada. Nah, pada bagian proses order request ini itu ada namanya subjectivity indikator. Terus lanjut di sini ada konektor jalan pintas visual lompatan ke jalur lain dengan huruf yang cocok tanpa harus menggambar garis panjang yang membingungkan. Ini langsung menggambarkan tanpa membingungkan ya guys ya. Lanjut di sini ada sistem sequence diagram SSD, melihat sistem sebagai kotak hitam. Nah, contohnya aja di sini ada user aktornya, input message-nya ke sistem dan outputnya respon data ke user aktor tersebut, guys. Nah, fokusnya itu fokus berubah ketika tidak melihat langkah pemrosesan internal sistem seperti active diagram. Nah, fokus barunya itu ada kita murni memetakan pertukaran high level match atau pesan tingkat tinggi yang masuk input dan keluar output dari sistem selama auto skenario use case. Prinsip orientasi objek. Interaksi di dunia objek oriented itu didorong oleh pesanan yang dikirim antara objek. Antonomi sistem sequence diagram. Nah, satu ini ada aktor, injection atau interaksi. Ini member atau bisa disebut juga sebagai user ya guys ya. Nah, dari
member nih kita langsung ke namanya itu sistem objek kotak persegi atau panjang dengan titik dua menandakan instansi dari sistem secara keseluruhan atau bisa dibilang nih member service system ya kan. Ketiga adalah namanya lifelines, garis putus-putus yang menunjukkan masa hidup objek. Nah, ini garis putus guys. Keempat, ada namanya activation burst menandakan periode partisipasi aktif. Yang warna kuning guys, ini namanya activation burst. 5, ada namanya input message format konvensi UML menggunakan kata pertama huruf kecil parameter dalam kurung. Nah, terakhir tuh yang warna oranye itu namanya output message panah putus-putus mewakili web form laporan atau email yang diberikan. Oke, selanjutnya itu ada menangani logika bersyarat di SSD atau frames. Nah, di sini ada usernya guys, ya kan? Ini hasil outputnya. Nah, di sini tuh ada namanya frame ops atau berisi teks kondisional num trash kurang sama dengan 3 karena menunjukkan input submit login atau username password dan output invalid login ya kan. Terus di sini juga ada frame out berisi teks kondisional menunjukkan pesan kegagalan pilot attempt diteruskan oleh sysadmin. Nih seperti ini guys. Kalau misalkan dia failed attempt ya kan, dia seperti ini. Jadi ada frame out sih ya. Nah, di sini ada frames kemungkinan pembagian diagram menjadi fragment-fragment untuk menangani pencabangan logika atau alternate-nya. Atau pengulangan atau di dalamnya itu satu skenario SSD tanpa harus menggambarkan diagram baru. Lalu terus di slide selanjutnya ada mengekstrak entitas data. The known technique. Nah, member menyalakan order baru pada produk via web. Sistem ini akan memvalidasi akun dan menyiapkan pengiriman barang. Ini contoh nih dari member ya kan, member lanjut ke member menyerahkan ordernya tuh ke order baru dari order tuh untuk produk langsung ke akunnya. Sistem akan memvalidasi akun yang menyiapkan pengiriman data guys. Nah, proses identifikasi menyisirkan dokumentasi use case naratif dan menggarisbawahi kata benda atau nouns. Kata benda ini mewakili orang, benda, tempat atau kejadian datanya perlu disimpan oleh sistem ya kan. Lanjut di sini ada namanya matriks keputusan pemodelan alat UML mana yang digunakan. Nah, use case naratifnya bentuknya itu dokumen tabular terstruktur. Nah, fungsi utamanya mendokumentasi bisnis, knowledge, dan langkah kita secara bahasa manusia. Paling baik untuk diskusi dengan pengguna klien non teknis biasanya guys. Nah, terus di sini tuh ada namanya active diagram atau alur kerja yang sebelumnya saya jelaskan. Bentuknya itu flowchart dengan swimlines. Fungsi utamanya mencegah use case dengan percabangan kondisional yang kompleks dan tugas-tugas paralel. Paling baik sih untuk sangat baik untuk memetakan tanggung jawab atau do's what. Nah, terakhir namanya sistem sequence diagram. Bentuknya interaksi garis waktu vertikal atau lifelines. Fungsi utamanya memetakan input atau output message antar aktor sistem sebagai otak hitam. Paling baik untuk efisien bagi desainer antarmuka dan programmer untuk membuat spesifikasi metode. Nah, lanjut terakhir sini ada pemodelan sistem adalah proses iteratif, kan? Nah, di sini ada ekstrak kebutuhan naratif. Itu alurnya sebetulnya muter balik guys, kayak bersambungan gitu guys dari situ ke situ. Nah, nomor 2 itu ada visualisasi alur aktivasi diagram. Ketiga ada petakan interaksi sistem SSD dan keempat ada temukan entitas data bisnis objek. Seperti yang aku bilang guys, dia tuh alurnya saling berhubungan ya kan. Yang disebut namanya refactoring. Nah, dokumentasi UML yang baik menyebabkan komunikasi cukup sederhana untuk dipahami oleh pengguna bisnis, namun cukup presisi untuk didiskusi oleh pengembangan sistem. Oke guys, sekian dari presentasiku, itu saja. Sekarangnya ya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vina Indonesia Putri dari kelompok 7 akan melanjutkan pembahasan dari chapter 10 yang berjudul arsitektur sistem berorientasi objek, yang dimana pada sesi saya ini akan membahas tentang transformasi narasi use case menjadi kelas diagram presisi. Kalau kita baca bukunya di halaman akhir 390-an itu
sebenarnya buku ini tuh lebih memfokuskan panduan praktis analisis sebuah UML gitu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini ada peta jalan transformasi blueprint. Nah, peta jalan itu yang dimaksud adalah roadmap atau alur dari sebuah implementasi gitu. Nah, kalau kita berpacu pada buku ini tuh dia mencontohkan dari aplikasi belanja online. Nah, di balik aplikasi belanja online tuh ada tahapan-tahapan apa sih? Nah, tahapan-tahapan yang dimaksud itu di balik layar dari aplikasi belanja online itu ada ini, ada tahapan yang dinamakan menambang bahan baku, terus langkah keduanya itu metode eliminasi, dan yang ketiga pemetaan relasi, dan yang terakhir itu adalah output dari pembahasan ini atau kelas diagramnya gitu. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah langkah pertamanya, menambang kata benda dari narasi bisnis. Jadi sebelum membangun sebuah implementasi atau sebuah aplikasi atau bisnis itu tuh sebisa mungkin kita juga membuat skenario dari bisnis kita. Misalkan kalau di buku ini kan dia menjelaskannya itu dari ini ya, dia tuh mencontohkannya itu belanja online, platform belanja online. Nah, di sini ada narasi bisnisnya. Jadi contoh narasi bisnis atau skenario-nya itu gini. Kita sebagai pembeli membuka aplikasinya, kemudian kita cari produknya. Ketika kita sudah mendapatkan produknya, kita akan masukkan ke dalam keranjang belanja. Nah, setelah sudah memasukkan beberapa item ke dalam keranjang belanja, kita akan melakukan pengcheck-outan atau melakukan check out. Nah, di dalam check out itu tuh kita ngapain? Kita bisa mengisi alamat pengiriman, terus nomor telepon kita, dan juga jenis pembayaran yang kita mau gitu. Nah, setelah sistem pembayaran sukses, itu akan beri, misalkan sistem akan memberi invoice atau informasi pesanannya udah lagi diantar kah atau lagi dipersiapkan gitu ke email kita ataupun ke dalam status aplikasinya. Nah, di sini diperingatkan atau ada notes, jangan memfilter pada tahap ini. Kumpulkan setiap kata benda menjadi satu daftar inventaris mentah. Saya sebelumnya mohon maaf apabila terlihat ngegas karena kondisi rumah lumayan ramai, jadi agak tidak kondusif. Nah, ini kita bisa lihat di sini itu kan ada narasi bisnisnya dan kemudian diekstraksi. Di sini kita akan mencari kandidat objeknya, kandidat objek dari kata benda nih, menambang kata benda. Nah, di sini didapatkan 4 kata benda. Ada 4 kandidat objek. Itu ada item, shopping, demography information, account standing dari narasinya gitu kan. Nah, kita akan lanjut nih ke langkah kedua. Langkah kedua itu tadi apa? Langkah kedua itu metode eliminasi diagnostiknya. Tidak semua kata benda adalah objek yang berguna. Lewatkan daftar mentah melalui 5 filter ini. Jadi di daftar di metode eliminasi ini, use case ini tuh ada 5 filter. Filter pertama itu ada pertanyaan kayak apakah ini sinonim dari objek lain. Jadi kata benda atau menambang kata benda atau kandidat objek yang kita sudah dapatkan di narasi. Misalkan di sini kan ada 4 nih. Nah, 4 kata benda itu akan dieliminasi dan akan ditanya sesuai filter, sesuai 5 filter ini. Nah, filter pertama itu ada pertanyaan apakah ini sinonim dari objek lain jika ia digabungkan. Terus filter 2, apakah ini di luar ruang lingkup sistem jika ia dibuang. Terus filter 3, apakah ini hanya peran tanpa behavior unik jika ia buang. Terus filter 4, apakah maknanya tidak jelas atau butuh fokus. Ulang kalau misalkan iya mungkin bisa diperjelas. Dan filter 5, apakah ini sebenarnya aksi atau atribut dari objek lain jika ia dipindahkan. Nah, outputnya itu ini output node. Jadi dia akan membangun sebuah kelas-kelas nantinya. Dan setahu aku ini tuh juga walaupun udah melewati filter ini ya,
dia tuh yang dibuang ini maksudnya bukan dibuang hilang gitu ya, tapi ini berarti nggak masuk dalam jenis bagian filter 2, terus dia nggak jenis dalam filter 3 gitu. Nah, di sini misalkan kita lanjut ke slide berikutnya, ada tabel diagnostik mengeliminasi noise system. Di sini ada kandidatnya itu credit card number, statusnya ditolak. Kenapa ditolak? Ini karena alasannya adalah dia bukan entitas mandiri, karena dia itu atribut dari credit card account. Mungkin kalau untuk atribut dan objek udah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini juga ada kandidat back order, dia ditolak di luar scope. Ini bukan tanggung jawab sistem, tapi ini kayak eksternal gitu. Terus available item dia ditolak. Kenapa dia ditolak? Karena dia sinonim dari objek produk. Berarti dia kan ditolak di filter pertama. Terus ini juga ditolak di yang back order tuh, berarti dia ditolak di filter 2. Ini kalau yang credit card number dia kayaknya di filter 5 ketolak gitu, seperti itu. Nah, ini ada note, simpan kandidat atribut yang ditolak, mereka akan digunakan kembali saat mendefinisikan detail kelas diagram nanti. Itu berarti emang nggak boleh dibuang karena dia akan diklasifikasikan gitu. Nah, ini ada langkah ketiga, itu berarti dia pemetaan relasi. Di sini kita dijelasin dulu anatomi 3 relasi arsitektural. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada asosiasi. Nih, simbolnya itu garis lurus biasa. Dia itu filosofinya need to know. Karakteristiknya adalah hubungan lintas referensi dasar antar objek agar dapat saling mengirim pesan. Jadi itu maksudnya adalah objek tuh berinteraksi sama objek mana sih gitu. Objek tuh berinteraksi dengan siapa aja gitu. Terus yang kedua ada generalisasi. Filosofinya ada ISA. Terus simbolnya itu garis dengan panah segitiga kosong. Karakteristiknya itu hierarki klasifikasi. Hierarki klasifikasi subtype mewarisi atribut dan behavior dari supertype. Jadi itu maksudnya generalisasi ini dia tuh hierarki dari sebuah objek. Kan objek berinteraksi dengan ini, dengan itu gitu, ya kan? Tapi di bawah objeknya ada hierarkinya lagi gitu. Terus kita lanjut, ini ada agregasi. Agregasi itu filosofinya is part of, adalah bagian dari. Kemudian karakteristiknya itu hubungan keseluruhan bagian whole atau part. Terus behavior pada keseluruhan otomatis berlaku pada bagiannya. Jadi kalau ini simbolnya itu garis dengan belah ketupat gitu. Jadi agregasi ini tuh kayak hubungan dari keseluruhan. Jadi misalkan ada asosiasi atau generalize, tapi dia ini punya behavior untuk keseluruhan dan secara otomatis. Nah, dia itu akan menjadi agregasi. Gimana ya ngejelasinnya? Mungkin nanti akan ada lebih detail lagi di slide berikutnya. Jadi kita akan lanjut. Selanjutnya itu ada membaca matriks asosiasi, cara kerja silang. Nah, ini matriks ini bertindak sebagai checklist untuk mencegah relasi yang terlewat. 1. Mulai dari objek di baris kiri. Di baris kiri ini sebelah sini club member contohnya. Terus ada baca sel persimpangan di tengah. Contoh places zero to many. Places zero to many itu apa? Places zero to many itu berarti dia tuh bisa dihubungkan 0 atau lebih gitu. Nah, kita lihat dari 1 ke 2. Ini places zero to many. Nah, yang ketiganya itu akhiri pada objek di kolom atas. Di kolom atas ini ada member order. Nah, member order ini mungkin punya klarifikasinya lagi. Bisa dibilang tuh kayak apa ya? Kan ini kan dia baru asosiasi ya. Asosiasi berarti dia bisa berhubungan nih. Hubungan lintas referensi dasar atau objek agar dapat saling mengirim pesan. Nah, berarti dari klub member ini berinteraksinya ke member order, tapi member order ini tuh kayak mungkin punya hierarkinya. Nih punya ini generalize, terus tapi dia juga asosiasi. Jadi klub member ini bisa berinteraksi dengan member order, terus juga bisa berinteraksi dengan member order produk, tapi melalui member order gitu. Jadi ini sebenarnya juga masuk dalam
yang kedua ya, si generalisasi. Kita akan lanjut. Ini ada hasil logikanya. A group member place share to many member orders. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya, hierarki generalisasi atau kekuatan pewaris. Nah, ini yang simbol yang kedua atau simbol yang segitiga kosong. Ini yang contohnya ada produk, terus ke bawahnya ini hierarki ya teman-teman. Ini ada merchandise, title, terus di bawah title ada audio title, video title, game title. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Supertype parent bersifat umum, menyifat atribut inti yang dimiliki semua produk. Terus subtype atau child bersifat spesifik, mewarisi semua yang ada di parent namun menambah atribut uniknya sendiri. Jadi ini kan produk. Contoh ya. Ini produk. Terus di bawah produk nih ada misalkan dia produknya itu tentang TV. Nah, di bawah TV ini dia punya ukuran TV-nya berapa, terus merek TV-nya berapa gitu. Itu termasuk dalam hierarki. Nah, berarti kan produk ini dia berperan sebagai parent dan yang ini adalah child, yang ke bawahnya adalah jenis-jenis childnya lagi gitu. Child 1, child 2 maybe gitu. Ini ada keuntungan utama memfasilitasi penggunaan ulang objek dari kode pemrograman. Terus kita lanjut ke bagian yang ketiganya, ini dari langkah ketiga ya. Itu si diamond. Nih, belah ketupat. Tentang relasi agregasi dan komposisi keseluruhan dan bagian. Hubungan asimetris di mana objek B adalah bagian struktural dari objek A. Contoh, sebuah member order memuat satu atau banyak order produk. Nah, aturan arsitektural ini bukan sebagai hierarki atau pewarisan. Objek bagian tidak mewarisi atribut dari objek keseluruhan, namun sebuah action pada keseluruhan. Misal kirim pesanan akan otomatis berdampak pada bagiannya. Kirim semua produk di dalamnya. Paham nggak sampai sini? Jadi agregasi ini tuh kayak objek B adalah bagian struktur dari objek A. Jadi misalkan objek B sama objek A ini tuh dia termasuk strukturalnya tuh sama. Nah, di bawahnya ini kan ada diamond kan. Nah, di diamond inilah menunjukkan order product. Nah, ini tuh yang dibilang sebuah action. Makanya tadi kenapa di sini dijelasinnya itu behavior pada keseluruhan otomatis. Jadi dia lebih mempertegaskannya itu ke behaviornya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada di langkah keempat atau langkah terakhir. Langkah terakhir ini lebih ke penyempurnaan dari langkah 1, 2, dan 3. Jadi itu digabungkan di gambar diagramnya, kelas-kelasnya apa aja tadi yang sudah kita validasi, yang mana aja gitu, yang lolos dari eliminasi. Terus juga relasinya tuh dia pakai yang asosiasi atau pakai yang generalisasi, yang mana aja. Terus untuk yang agregasinya yang mana aja gitu. Jadi langkah 4 ini lebih ke penyempurnaan dari kelas-kelas diagramnya ya gitu. Nih, kita baca juga, kelas diagram bukanlah proses penciptaan baru, melainkan visualisasi akhir dari semua data dan logika yang telah kita filter di tahap sebelumnya gitu. Kayak satu nih, objek bisnis yang tervalidasi, terus kardinalitasnya, habis itu generalisasi sama agregasinya gimana, terus sama dengan jadilah UML atau Unified Modeling Language Class Diagram. Tuh. Ini ada catatan lagi, peringatan kritis. Kelas diagram bukan tabel database. Oke. Ini di sebelah kiri ada kelas diagram atau arsitektur objeknya. Terus di sebelah kanan ini ada tabel relasional arsitektur database. Di sini primary key ID buatan. Untuk kelas diagram itu dia nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena ya dia tuh cuman hanya membutuhkan atribut bisnis nyatanya gitu. Karena kan dari awal kita cuman membutuhkan sesuatu yang nyata, bukan ID buatan. Kalau database kan bener-bener buatan kitanya gitu. Terus foreign key-nya itu tidak perlu relasi lintas. Foreign key-nya itu untuk kelas diagram dia tidak perlu, karena katanya sih ya relasi lintas objek ditangani secara otomatis oleh transient object. Nanti akan dijelaskan lagi di bawah transient object itu apa.
Tapi untuk yang database ini foreign key itu wajib banget, karena untuk menghubungkan sebuah tabel ini, tabel itu, tabel misalkan tabel produk, tabel apalagi lah gitu. Nah, kita lanjut di sini. Siklus hidup objek, persistence dan transient. Nah, persistence objek ini definisinya itu definisinya adalah objek yang hidup lebih lama dari eksekusi program yang menciptakannya. Fungsinya menyimpan data inti yang akan direkam secara permanen ke dalam database. Terus fokus di UML ini adalah fokus utama dari kelas diagram yang kita rancang. Terus untuk transient object nih, dari desain goal di sebelah sini. Transient object itu definisinya objek yang diciptakan sementara oleh program perangkat lunak dan dibuang saat tidak diperlukan. Fungsinya itu menangani antarmuka penggunaan UI dan kontrol sistem selama program berjalan. Ini jelas ya. Di sini tuh relasinya ditangani secara otomatis oleh transient objects. Nah, transient object ini kan ini ya, menangani antarmuka penggunaan UI. Jadi kayak itu, jadi keduanya pun memiliki definisi yang berbeda. Cara kerjanya juga beda, fungsinya juga beda gitu. Ini ada masterpiece architectural members service system. Nah, ini itu lebih kayak ke apa ya? Tahapan dari penyempurnaan relasi. Jadi kan kita tadi udah penyempurnaan. Nah, ini tuh lebih sempurnanya lagi. Gimana ya? Kayak misalkan yang kurang-kurangnya gitu. Lebih ke menunjukkan apa ya? Jumlah hubungan antar objeknya, kayak one to one, terus one to many, terus many to many gitu. Ini itu juga lumayan penting biar datanya tuh akurat gitu. Oke, kita sudah di akhir slide. Sekian dari kami dari kelompok 7. Kalau misalkan ada sesuatu yang kurang jelas mungkin bisa dipertanyakan, dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas perhatiannya. Kami